Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mengerjakan latihan 10 dari materi IT literasi. Di latihan 10 ini kita akan belajar menggunakan fungsi left, mid, right, if, and, or, VLOOKUP, dan LOOKUP, dan juga nanti kombinasi dari fungsi-fungsi ini. Oke, kita mulai kerjakan. Ini ada permasalahan, ada tabel seperti ini yang harus kita isi. Ada nama mata kuliah, angka, bobot kelas, pengampu, jenis mata kuliah, dan keterangan mata kuliah. Coba kita lihat di Excelnya seperti ini. Oke, nama mata kuliah. Ya. Nama mata kuliah diambil dari tabel mata kuliah berdasarkan 3 karakter keempat. Dimulai dari karakter keempat sebanyak 3 karakter. Jadi nama mata kuliah ini diambil dari kode mata kuliah ini, ya, berdasarkan tabel sini. Ini kode mata kuliah ini kita menggunakan fungsi VLOOKUP, dan nanti dikombinasikan dengan fungsi mid. Apa itu fungsi VLOOKUP dan mid? Kalian bisa nanti lebih lanjut pelajari di sini ya, di buku materinya. Ini fungsi ini, yang lain-lain fungsi if. Kemarin if sudah kita pelajari. Nanti di sini ini coba nanti kalian lebih lanjut pelajari, kalian baca-baca di materi Excel di bab 6. Jadi fungsi VLOOKUP itu kita mengambil data berdasarkan data secara vertikal. Dengan vertikal, kita mengambil data secara vertikal. Kemudian kalau fungsi mid, kita mengambil data dari data tengah, mid tengah. Karena ini kan 3 karakter 302 ini kan di tengah ini, berada di tengah-tengah data ini. Maka kita mengambilnya dengan kombinasi VLOOKUP dan fungsi mid. Oke, kita mulai. Pertama, sama dengan VLOOKUP. Kita mengambil data tabel mata kuliah ini. Dari datanya adalah tengah dari data mana? Dari data kode mata kuliah ini, ya. Terus mata kuliah ini mulai dari koma ya, mulai dari karakter ke 1, 2, 3, 4. Karakter keempat sebanyak 3 karakter. Top. Kemudian kita kembali ke VLOOKUP. Tabelnya mana yang kita ambil? Ini, ya, mata kuliah. Kemudian kita ambil di kolom yang kedua, kemudian koma. Nah, ini untuk fungsi VLOOKUP kita membutuhkan akhir itu true atau false. Kalau true itu bisa ditampilkan atau bisa dioperasikan, bisa diolah jika data itu sama atau hampir sama. Maksudnya data itu ada yang beda. Tetapi dalam kasus ini kita menggunakan false. Mengapa? Karena kita menggunakan data yang harus betul-betul sama. Kalau yang true itu kan bisa sama atau bisa menyerupai gitu. Kalau false-nya harus betul-betul sama. Kayak ini 302 agama, 643 IBD. Kalau yang true itu misalnya dari ring 85 sampai 100 itu A, kemudian yang 75 sampai 84 itu B. Nah, itu kan kalau seperti itu pakainya true. Ada ring beda-beda. Tapi kalau yang pasti 302 itu agama, kita menggunakan false. Nah, ini ada kesalahan. Nanti kalian juga bisa pelajari lebih lanjut di sini di bab 6 ini. Kok bisa salah itu salahnya kenapa lah? Ini pesan-pesannya seperti ini, pesan-pesan error seperti ini.
Ini tadi punya kita yang salah, coba seperti ini ya, NA kayaknya tadi. Ya, NA ini Excel menampilkan error ini ketika nilai sel not available. Jadi fungsi dari formula ini tidak ada. Biasanya ini terjadi pada fungsi lookup yang mana sel berisi nilai yang tidak terdapat dalam tabel lookup atau data pada tabel lookup tidak mengurut secara alfabet. Ya, datanya tidak mengurut secara alfabet. Yang punya kita ini datanya tidak mengurut secara alfabet. Kita urutkan. Caranya dengan memberikan tanda petik di atas. Ya, sama semua. Saya perhatikan ya. Kalau kita 1, 2, 3 ini kan tidak urut. Kita kopikan gini, apa namanya? Kalau kita ketik ini, kalau diteruskan kan tidak bisa ini. Tetap. Tapi kalau namanya kita kasih tanda petik gini, maka kita bisa mengurutkan, bisa urut terus. Nah, seperti ini. Ya. Ini kasih tanda petik. Ya, udah agama kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Kemudian semester menggunakan fungsi left berdasarkan satu karakter di depan kolom kode mata kuliah ini. Jadi satu kode mata kuliahnya diambil dari satu ini ya. Satu kolom kode mata kuliah karakter pertama ini. Ini menunjukkan semester. Ini semester 2, semester 4 dan seterusnya. Fungsi left tadi kita mengambil data berdasarkan data dari sebelah kiri. Tadi kita menggunakan mid yang pertama, mid yang tengah, kalau left kiri. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini sama dengan kita mengambil data dari sebelah kiri, data ini ya, sebanyak satu karakter. Ya. Dari bawah. Oke. Nah, sekarang kita angka menggunakan if berdasarkan kriteria kolom huruf dengan ketentuan A4, B3, C2, D1 dan E0. Menggunakan if huruf sama dengan jika hurufnya itu adalah A, maka angkanya 4. Jika nah ini saya mau klik di sini kan susah ini saya hapus dulu, saya ke kirikan saja biar enak. Nah, ini jika nilai hurufnya itu sebelum ada sama dengannya, jika nilai huruf itu sama dengan A, maka angkanya 4. Jika nilai hurufnya itu sama dengan B, maka angkanya 3. Jika hurufnya itu sama dengan C, maka angkanya 2. Jika hurufnya itu D, maka angkanya 1. Selain itu 0. Udah. Oke. Bawah. Nah, sekarang bobot diisikan berdasarkan perkalian kolom SKS dan kolom angka. Bobot perkalian SKS dan angka sama dengan perkalian SKS dan dikalikan angkanya bobot. Ya, bawah. Ya, sekarang kelas.
kelas, coba dilihat sini kelas. Mana nih? Ya ini. Kolom kelas menggunakan kombinasi right dan if. Tadi kan yang pertama kita menggunakan VLOOKUP dan mid ya, mid tengah. Sekarang kalau yang kelas ini menggunakan fungsi if dan right. Mengapa? Karena ada pilihan. Pilihan kalau tidak pagi ya sore. If dan right dari kode mata kuliah. Ya. P sama S. Kita lihat sini. Ini P sama S. Jadi kalau right itu mengambil data dari sebelah kanan ya. Kalau left tadi sebelah kiri, mid tengah, ini right kita mengambil data dari sebelah kanan. Dengan if jika, ini kita kirikan lagi ya. Ini aja. Nah, sama dengan jika ya, data dari sebelah kanan di kode mata kuliah di satu karakter itu adalah P, maka pagi. Nah, kemudian jika ini data ini ya, kanan lagi dari data kode mata kuliah. Karakter terakhir itu adalah S, maka siang. Coba kita lihat ada yang salah. Jika data kanan P, maka pagi. Oh, ini ada kebanyakan. Satu. Oke. Dah. Ini P pagi, S siang, P pagi, S siang, dan seterusnya. Sekarang ke pengampu. Kolom pengampu diambilkan dari fungsi pengampu berdasarkan semua karakter pada kode pengampu fungsi HLOOKUP. Kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Apa itu fungsi HLOOKUP? Fungsi HLOOKUP adalah mengambil data berdasarkan tabel dari tabel yang horizontal seperti ini. Tadi kan vertikal, pakainya ini VLOOKUP. Kalau HLOOKUP untuk yang horizontal. Sama dengan kita mengambil data secara horizontal dari ini ini ya, ini berdasarkan dari tabel ini di baris yang kedua, kemudian masih ada koma lagi. Nah, ini kita masih menggunakan fungsi false. Kemudian jenis mata kuliah. Jenis mata kuliah itu kombinasi mid dan if berdasarkan dua karakter yang kedua. Dimulai dari karakter ER sebanyak 2 karakter dari kolom mata kuliah. Oh, ini karakter ER. 2 karakter dari karakter kedua sebanyak 2 karakternya. Berarti ini. Ini 2 karakter sebanyak 2 nih. 1 2 karakter TE, PA, TE, TE ini seterusnya. Coba
Coba kita kerjakan. Sama dengan jika ini ya, data tengah, perhatikan mid dulu ya, data tengah dari ini dimulai dari karakter kedua sebanyak 2 karakter itu ya, adalah TE, maka teori. Biar cepat langsung aja gini ya. Selain itu apa namanya, praktek gitu aja. Bisa kita sama seperti buat gini lagi, if mid lagi, tapi cepat. Selain itu praktek gitu ya, bisa. Ini kan seperti ini. Kalau mau dibuat lagi if mid lagi nggak apa-apa, tapi kalau cuma 2 tok pilihannya, kalau ini teori, selain itu praktek gitu aja. Tadi ada juga if ya, if lagi tadi mana if. Nah ini kalau ini kan beda-beda. Ini terakhir kan selain ini semua 0. Nah, kalau ini selain dari ini praktek gitu, biar cepet ya. Oke, sekarang keterangan mata kuliah. Keterangan mata kuliah diambil berdasarkan SKS dan kolom angka. Jika nilai SKS lebih besar dari 2 dan nilai kolom angka kurang dari 3, maka kolom keterangan ulang. Ini kita menggunakan kombinasi antara fungsi if dan and. Kita coba gimana tadi, lebih besar dari 2, SKS lebih besar dari 2, angka kurang dari 3, sama dengan jika mana tadi ini ya, kita menggunakan SKS ya. Jika SKS-nya itu lebih besar dari 2 dan ini saya gini dan ya. Bobot ya tadi ya, apa itu angka-angka ya, dan angka kurang dari 3 dan angka kurang dari 3, maka keterangannya adalah ulang. Selain itu apa? Betul ya, tambah ulang ya. Ulang, jika selain itu sebaliknya lulus. Ah, dah. Ini yang ulang 1 tok. Kemudian sudah ya, keterangan mata kuliah sudah ya. Nah, sekarang ke jumlah SKS, indeks prestasi dan keterangan. Jumlah SKS berdasarkan jumlah kolom SKS fungsi sum. Kita menggunakan fungsi sum, jumlah SKS, fungsi sum. Oh, di sini sorry. Di sini ya, jumlah SKS. Fungsi sum. Kemudian indeks prestasi itu indeks prestasi penjumlahan bobot dibagi jumlah SKS. Sama dengan sum ini dibagi SKS. Nah,
Kemudian keterangan jumlah SKS dan indeks prestasi. Jika jumlah SKS lebih besar dari 50% jumlah kolom bobot atau indeks prestasi lebih kecil dari 2, maka kurang. Dan jika sebaliknya cukup. Ini kombinasi if dan or. Kalau tadi if dan and, ini if dan or. Ya, coba kita lihat di sini. Biar nggak buka-buka ya. Sama dengan jika kita bisa menggunakan langsung or ya, karena kita udah tahu bahwa ini menggunakan fungsi or ya. Jika jumlah SKS mana? Jumlah SKS ini lebih besar dari jumlah bobot ya, lebih besar dari 50% jumlah bobotnya kita gunakan atau sum ya, lebih besar dari sum ini ya, kalikan 50% ya, dan atau indeks prestasi ini lebih kecil dari 2, maka nilainya kurang. Jika sebaliknya cukup. Ini ada yang salah. Jika H12 mana nih? Jumlah SKS ya, betul ya. Jumlah SKS lebih besar dari sum jumlah ini dikalikan 50% dan jumlah H13 indeks prestasi lebih kurang dari 2, maka salahnya di mana nih? Coba sama dengan ini nggak usah pakai gini, lebih besar dari ini. Udah ketemu. Jadi jika H12 ini ya, jumlah SKS lebih besar dari jumlah ini bobot kalikan 50% atau or ya, H13 atau indeks prestasi lebih kecil dari 2, maka kurang. Selain itu cukup. Dah ya, nanti tinggal kita edit, kita atur lagi tampilannya biar sama seperti ini ya. Ya, kita di merge semua. Biar bisa bagus, kita warp text seperti ini. Oke ya, kita tengahkan.
Demikian untuk latihan 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.